Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam hati, dalam jiwa kita. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi apapun, tetap kita diberikan perlindungan, ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita tanya jawab, Anda bertanya, Asep Duder menjawab di sesi yang ketiga. Sekarang di video ini sesi ketiga. Sebelumnya ada sesi 1, 2. Sekarang sesi ketiga, 10 pertanyaan saja insya Allah, atau kurang dari 10 lah ya. Karena banyak sekali sekarang yang psikosomatis ya, dimana psikosomatis itu 90% penyebab dari trauma psikis, dari kepanikan, ketakutan, yang karena takut virus, takut jantung, takut kanker, takut hal goib, takut kematian ya, akibat dari yang pernah dialami dan yang pernah ditonton, dibaca sebelumnya, tersimpan di memorinya. Dan 10%-nya adalah dari secara fisiknya kurang glukosa, kurang imun, kemudian kurang air ya, cairannya kurang, dan kurang gerak, serta trigliserid yang tinggi, asam urat yang tinggi. Itu pengaruh terhadap kondisi tubuh kita yang psikosomatis. Maka harus diperbaiki secara psikisnya. Psikis itu termasuk pikiran, perasaan, dan ketauhidan. Sedangkan 10%-nya adalah perbaiki secara fisiknya, yaitu secara medisnya. Secara medis itu bukan berarti harus dengan obat kimiawi ya, tapi medis itu adalah glukosa darah, air putih, karbohidrat, kemudian cara makan, minuman yang nggak boleh dan yang boleh, seperti itu, dan gerak ya, dan seperti itu. Ini jangan lupa minum air manis dulu 2 jam, 2 sendok makan, 1 gelas air putih setiap 1 jam, dan 10 suap nasi ya, nasi. Dan hindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, pete, jengkol, toge, kol, kemudian pisang, itu hindari ya. Yang boleh dimakan nasi, ayam, tahu, tempe, sayur sop-sopan tanpa kol, kemudian ikan kolam, ikan laut boleh kalau tensinya nggak tinggi, kemudian wortel boleh, kemudian roti sekali-kali boleh, kemudian timun boleh, kentang sekali-kali juga boleh, dan buah-buahannya supaya ada vitamin dan mineralnya. Karena sayurannya dikurangi, hanya boleh sayur sop-sopan saja. Kenapa dikurangi? Karena orang psikosomatis cenderung asam uratnya meningkat ya. Seperti bayam itu bagus, tapi bagi yang psikosomatis naikin asam urat ya. Air kelapa bagus, tapi bagi yang psikosomatis itu menaikin trigliserida, lemak darah ya. Jadi kemudian buah-buahan yang boleh hanya pepaya, jeruk yang manis sesudah makan, kemudian satu lagi alpukat sekali-kali. Nah gitu ya, insyaallah. Jadi madu hindari dulu. Madu, kalau sari kurmanya boleh, tapi madunya jangan dulu. Kenapa? Karena kalau sedang psikosomatis kan sensitif kan, serba takut. Maka madu itu sifatnya panas. Maka kalau misalkan minum madu, orang yang psikosomatis terasa panas di ulu hati ya, sampai ke dada. Oleh sebab itu hindari dulu madunya supaya nggak panas di ulu hati dan di dada. Bukan madunya jelek, bukan, madunya mantap, bagus. Pertanyaannya dari Ibu Sari. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya takut gula, takut kencing manis, takut diabetes, makanya saya gak mau ngikutin Kang Asep minum glukosa darah, minum teh manis maksudnya gitu kan. Nah supaya, tapi lemes saya, keringet dingin, itu sahabat.
dan apa obatnya atau herbalnya. Makasih Ibu Sari. Jadi sahabat, yang namanya orang psikosomatis kan banyak ketakutan, kepanikan, pikiran negatif banyak. Jadi energinya terkuras habis untuk pikiran. Jadi energi kita itu adalah dari glukosa darah. Glukosa darah dari karbohidrat dan gula, itu kan. Kemudian energi itu habisnya oleh 3 hal. Yang pertama habis untuk bergerak, jalan, olahraga, ketawa, itu membutuhkan energi. Ya, yang kedua untuk kognitif, pikiran yang positif atau pikiran yang negatif itu membutuhkan energi, dan energi itu menurunkan gula darah. Kalau misalkan kebanyakan ketakutan, kepanikan, mikirin kematian, itu menghabiskan energi, maka glukosa darahnya cenderung menurun di bawah 110. Normalnya 110 sampai 170. Kalau lebih dari 200 itu namanya diabetes, tapi ada grade A, grade B, grade C. Jadi tahapannya ada, gak usah khawatir. Yang harus dikhawatirkan oleh yang psikosomatis adalah hipoglikemi. Nah, hipoglikemi itu adalah gula darahnya drop di bawah 110. Bayangkan 90, 80 itu udah lemes, keringat dingin, gemeter, lemas banget. Kemudian ke mata burem, ke kepala keliengan ya. Kemudian jalan goyang, kemudian pucet, bibir dan sebagainya, napas kayak nggak sampai gitu kan. Itu di angka 80. Bagaimana kalau di angka 40 Kang Asep? Di 40 itu sebagian besar 90% koma. Orang itu bisa pingsan, koma kalau misalkan gula darahnya di 40. Rata-rata 40 udah nggak bisa lagi, koma. Ya. Nah, kemudian udah nggak sadarkan diri. Nah, di angka 50 itu udah nggak jelas kesadarannya. Nah, seperti itu. Jadi glukosa darah ini bukan hal yang disepelekan. Ini jarang disampaikan. Yang ditakutkan gula tinggi. Padahal yang paling bahaya gula rendah. Coba bayangkan. Di laboratorium saya, itu gula darah ada yang 600, ada yang 900. Santai aja. Ya. Ada yang biasa. Ya, walaupun nggak semua orang di angka 600 itu enakan. Tapi ada yang 900 itu orang biasa-biasa saja. Pas dicek darah biasa, bisa ketawa. Tapi orang di angka 50 atau 40 semuanya itu pasti merasakan koma di angka 40 gula darahnya. Dan gula darah itu setiap jam turun naik. Karena gula darah itu kaitan dengan pola makan, aktivitas pikiran. Nah, itu dia ya. Jadi jangan takut gula darahnya meningkat bagi orang psikosomatis. Bayangkan orang yang psikosomatis, yang gula darahnya tinggi, yang bertahun-tahun minum obat diabetes, gula darahnya di angka 400 terus. Begitu kena psikosomatis, itu gulanya ngedrop 60, 80, 90. Jadi jangan minum obat gula lagi. Gak usah takut sahabat. Karena apa? Karena ini adalah pentingnya kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berpikir. Itu karena ada tenaga. Tenaga dari mana? Udah dari glukosa darah aja. Tenaga itu bukan dari mana-mana. Jadi kita makan untuk meningkatkan glukosa darah supaya ada energi, bisa sholat, bisa ngobrol. Ini ngobrol gini meningkatkan energi nih, mengurangi energi nih, gitu. Dan glukosa nurun, ya. Selanjutnya 1 untuk bergerak, 2 untuk berpikir. Yang ketiga kalau ada sisanya energi itu jadi otot. Makanya orang psikosomatis berat badannya pasti menurun. Kenapa? Habis untuk digunakan untuk bergerak sama psikis yang terus memikirkan yang negatif. Dan pemikiran negatif itu 2 kali lipat lebih menghabiskan energi dibandingkan berpikir yang positif. Baik, terima kasih. Dan herbalnya jangan lupa pakainya yang ini. Karena di sini ada AEPA, omega 3, 6 dan 9. Dan kemudian ada di LVN kalsi ini ada apa namanya? Untuk Ibu Sari ya. Kalsium dan ada lisin. Ini untuk lambungnya ada, untuk lemesnya ada, untuk ke arah otak kepikirannya ada. Ya, ditambah lagi daya tahan tubuh orang psikosomatis. Ini minumnya mohon maaf pagi satu saset. Kalau udah lemas banget pagi 1 saset, malam 1 saset. Tetapi kalau udah agak enakan itu cukup sehari 1 saset aja. Jadi 10 saset ini untuk 10 hari. Nah, kemudian daya tahan tubuh, imunitas dan organ-organ tubuh, regenerasi sel dalam tubuh kita harus diperbaiki. Ini pakai ini Ibu Sari ya. Habatus sauda
Bipolen Propolis, ada dalam satu kapsul, enak, jadi nggak usah banyak-banyak, dan ini sangat luar biasa, sering habis di klinik kami, sering habis, baik yang klinik pasien yang datang ataupun yang kita kirim ke berbagai macam kota. Ini ya, minumnya pagi 1 sesudah makan, malam 1 sesudah makan. Di sininya kan sekali minum 2, malam 2, sebelum makan. Nah, orang yang psikosomatis gak bisa, harus sesudah makan, kondisi perut yang isi ya. Kemudian selanjutnya Ibu Dewi, Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Saya sudah melihat dari berbagai macam video Kang Asep, alhamdulillah sudah lebih segar, sholawatnya juga udah istiqomah, alhamdulillah sudah lebih tenang. Kemudian udah bisa jalan keluar lagi, pakai motor, kadang-kadang pakai mobil, dan jalan kaki ke pengajian udah bisa, tadinya nggak bisa, ngikutin dari YouTube dan audio Kang Asep, alhamdulillah. Nah, kemudian yang masih dirasa sekarang adalah suka lupa kalau misalkan sedang sholat, apa yang harus saya lakukan dan herbalnya apa sekarang, karena sebelumnya saya sudah mengkonsumsi Habs Pro dan LVN Kalsi. Terima kasih Kang Asep. Baik Ibu, gini Bu, jadi alhamdulillah dulu bersyukur kepada Allah, sudah disembuhkan sama Allah sedikit demi sedikit. Nah sekarang tinggal sering lupa, ya nggak apa-apa, yang namanya orang psikosomatis itu sedang pemulihan, itu kan udah masih banyak memori-memori buruknya, ya informasi-informasi yang menakutkannya. Kadang-kadang habis sholat kita kurang khusyuk, ya biasa, itu gak apa-apa, tapi diperbaiki, berarti ada nutrisi otak perbaiki, yang itu dengan ini lanjutkan Bu. Jadi LPN Kalsi ada namanya AAFA nya, ini untuk perbaikan di otaknya, di pikirannya. Kemudian minumnya sehari 1 saset malam saja, ya seperti itu. Kemudian lanjutkan sholawatnya, lanjutkan perbaiki sholatnya, lanjutkan. Kemudian untuk aktivitasnya, senyum 20 kali sehari, lanjutkan Bu Dewi ya. Dari Ibu Sofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya kena penciumannya hilang, batuk, pilek, kurang enak di dada, sesek, rasa makan gak ada, mau ke klinik, ke rumah sakit, tapi takut di swab, takut COVID. Apa yang saya harus lakukan dan apa herbalnya? Terima kasih Ibu Sofi. Begini, sekarang sedang musim pancaroba, jadi influenza, DBD, tipes, ditambah lagi virus COVID sekarang ya. Jangan pikiran macam-macam bahwa penciuman hilang pasti COVID, enggak juga, karena dari dulu juga, dari 2004 saya buka klinik, itu ketika ada influenza, kemudian sinusitis, kemudian ada faringitis, ya batuk pilek, itu kadang-kadang hilang penciumannya juga, ya seperti itu. Jadi satu, jangan panik, jangan khawatir, tetap obatin ke dokter pribadi Anda, itu nanti dapat 3 macam minimal obat medisnya. Nah kemudian satu, jangan panik, yang kedua santai aja, yang ketiga semuanya udah diatur sama Allah, yang keempat makan, pola makan diperbaiki, kemudian jangan sampai vitamin C yang dibanyakin, makanya kena ketipes nanti, lambungnya sama ususnya yang kena. Yang diperbaiki imunitasnya, daya tahan tubuhnya. Jadi selain obat yang harus diminum, obat ada di situ, ada antibiotik, ada antiinflamasi, ada untuk flu-nya, ada untuk batuknya. Nah beda jaraknya 2 jam konsumsi Habs Pro dan Bimax. Nah ini ya, yang sudah merasakan batuk, pilek, sesek, nggak plong, kemudian penciumannya hilang, rasa nggak ada, selain obat medis 2 jam kemudian minum ini, pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul, pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Ini juga sama, jadi 1 kapsul masing-masing, pagi, malam, sesudah makan. Nah di sini Bimax untuk apa? Bimax ini di dalamnya ada, ini untuk imunitas daya tahan tubuh dan antivirus. Kemudian ininya adalah untuk apa? Untuk memperbaiki organ di dalam tubuh, jantung, ya, organ di paru,
sehingga seseknya biasanya langsung nyaman. Kenapa? Karena ada gamat emasnya, perwoceng, akar pasak bumi, kemudian di dalamnya ada merica hitam, cabai jawa, dan ini aman bagi yang punya masalah lambung. Yang penting 1 kapsul dan sesudah makan. Minumnya pagi 1, malam 1 kapsul. Sampai kapan? Kalau udah terkena sakit seperti itu, mirip-mirip COVID atau batuk pilek influenza dan tipes, itu minumnya pagi malam terus sampai 4 sampai 8 minggu. Tapi kalau misalkan sudah enakan atau anak kita, istri kita ya yang nggak sakit, maka untuk dijaganya ini 1 malam 1. Ya, ini masing-masing 1 kapsul setiap hari. Anak saya usia yang 6 tahun, ada yang 13, ada yang 16, itu menggunakan ini. Makanya alhamdulillah nggak terkena apapun yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang menakutkan, insya Allah, alhamdulillah. Ini diminum pagi 1, malam 1. Yang udah kena, yang rata-rata itu 5 sampai 7 hari dicek lagi, yang positif ini, yang positif di negatif, alhamdulillah. Oke, yang ketiga, pertanyaannya yang ketiga, Ibu Atun Pemalang. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas videonya, pencerahannya, dan tipsnya secara medis tauhid. Terima kasih, saya sudah lebih sehat lagi. Dan herbalnya terima kasih sudah sampai. Sudah diminum dan sudah merasa lebih segar. Namun masih ada suka lemes dan sesek. Nah, terima kasih Bu Atun. Nah, biasanya yang kayak gini tuh udah enakan sedikit, nggak ngikutin lagi. Makannya sembarangan lagi, minumnya sembarangan lagi. Ya, nggak 2 jam lagi. Nah, tetap 2 jam, nanti kalau udah agak cuek 3 jam sekali. Kalau udah lebih cuek lagi 4 jam sekali, normal lagi 3 kali sehari. Nah, tapi makanan minumannya harus dijaga tetap. Ya, zikirnya dijaga, sholawatnya dijaga. Gitu, jangan sampai kita lupa. Itulah kita kenapa dikasih sakit, karena kita supaya tetap nggak lupa kepada Allah. Tetap kita ingat kepada Allah. Tetap kita dekat dengan sholawat. Ya, sehingga dicoba Ibu Atun diperbaiki, tetap seperti itu dijaga. Saya sampai sekarang udah dari 12 tahun, saya makanannya seperti yang saya sebutkan. Makan saya cuma nasi, ayam, tahu, tempe, ikan kolam, sop-sopan, ya, tanpa ada kacang, toge, kol, pete, jengkol, enggak, nasi uduk. Walaupun pingin banget, saya enggak. Bakwan saya seneng banget, gado-gado seneng banget tadinya. Tak sekarang beli gado-gado juga beli, gado-gado apa namanya tuh, yang ada bumbu kacang tanahnya, tapi saya pakai kecap doang, nggak ada togenya, nggak ada kacang tanahnya. Kenapa? Bukan nggak suka, tapi karena saya jaga. 12 tahun saya makannya seperti itu. Telur baru makan setahun terakhir ini, telur itu pun jarang-jarang. Tadinya enggak, 11 tahun saya nggak makan telur, karena putih telurnya mengandung trigliserida yang tinggi, lemaknya yang tinggi. Kuning telurnya mengandung, kalau meningkatkan kolesterolnya yang tinggi. Ini bagi orang yang punya trigliserida, yang kolesterol, yang psikosomatis, ya, ngobrol saya yang psikosomatis. Herbalnya apa? Jadi yang diperbaiki, yang diingatkan sama Ibu adalah ini aja, LPN Kalsi dan Habs Pro. Udah ini aja. Ini 1 saset 1 hari, ini pagi 1, malam 1. Udah itu aja. Nah, ini kalaupun udah sehat, ini tetap diminum. Minimal minum ini satu kali sehari minimal. Kalau udah sembuh, udah merasa sehat. Dan ini jangan sampai dilupakan. Karena tubuh kita ini, pikiran kita ini, otak kita ini makin lama makin tua, bukan makin hebat, makin menurun. Kalsium kita makin menurun, maka dibutuhkan ini terus. Gitu ya. Kalau merasa nyaman, enak, minum ini. Saya setiap hari minum ini. Ya, minum 2 macam ini dan ditambah sama ini, ya. Gitu. Kemudian ya, mudah-mudahan diteruskan sholawatnya, perbaikan dirinya, ya. Pertanyaan yang keempat, Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan saya adalah hipertensi, diabetes, tapi punya ketakutan, kepanikan yang berlebihan.
Bagaimana solusinya? Ini psikosomatis itu berkaitan dengan naikin tensi. Jadi kalau kita panik, takut, kemudian khawatir berlebihan, emosi akan menurut pembuluh darahnya mengecil, naik ke kanan darahnya. Dan itu semua orang yang normal seperti itu. Ketika marah, takut, panik, itu pasti pembuluh darah kita mengecil, otomatis tekanannya naik. Nah itu ya. Jadi nggak perlu pakai obat kalau yang itu. Perlu untuk rileks, santai, senyum ya. Kemudian hindari ikan laut supaya tekanan darahnya tidak meningkat. Nah kemudian diabetes itu gula darahnya tinggi. Nah ini coba dicek lagi. Selama psikosomatis biasanya pasti turun tanpa obat ya, malah ngedrop ya. Jadi saya nggak sarankan untuk minum obat diabetes orang yang psikosomatis karena jarang terjadi, malah turun, ngedrop selalu. Jadi yang paling utama orang psikosomatis itu secara medisnya gula darah itu ya. Ini yang jarang disampaikan oleh siapapun ya, dan suka lupa Bapak Ibu. Lemes, keringat dingin, yang terpikir ini apa ini jantung ini goib ini padahal gula darahnya dicoba dicek. Kalau nggak percaya pasti sedang kurang dari 110 ya, seperti itu. Nah sahabatku, jadi ibu Nita tadi konsumsinya apa? Nah ini Bimek untuk ada gamat emas dan purwoceng di dalamnya dan akar pesak bumi untuk memperbaiki fungsi pankreas dan fungsi daripada aliran darah kardiovaskuler. Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan Habis Pro. Jadi dua macam ini Bimek sama Habis Pro untuk Ibu Nita ya, yang keluhannya adalah ketakutan, kepanikannya sedikit, tetapi ada yang di dalamnya ada hipertensi dan diabetes ya. Tapi nggak disebutkan diabetesnya kapan ini ya. Kadang-kadang kapan ini gulanya 300, kapan itu? Wah 2 bulan yang lalu. Wah beda dengan hari ini, beda. Jangankan bulan-bulan, per jam turun naiknya gula itu ya. Jadi nggak usah takut-takut banget dengan diabetes yang tinggi, terutama yang psikosomatis itu menurun gula darahnya, yang banyak itu pasti menurunnya. Terima kasih Barokallah. Itu yang dari sekarang video yang ketiga ini. Anda bertanya, saya perlu menjawab bagian sesi ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah sahabatku yang sudah punya herbal ini dikonsumsi dengan istiqomah, ikutin 11 poin yang dari saya itu. 1, herbal yang ini konsumsi. Yang kedua, sholawat 1000 kali sehari, sholawat Muhammad SAW dalam hati minimal 1000 kali. Yang ketiga, perbaiki senyum kita 20 kali per hari dengan syukur kepada Allah. Yang keempat, kita sedekah. Yang kelima, 2 jam sekali makan nasi beserta lauk pauknya ya, nasi lauk pauknya. Setiap 1 jam 1 gelas air putih, setiap 2 jam itu minum gula pasir 2 sendok makan langsung, atau dimasukin ke air atau dimasukin ke teh, tapi tehnya dikit aja ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah hindari video-video, nonton atau ingin tahu tentang penyakit apa sih ini penyakit, nggak usah tahu. Yang penting ini udah psikosomatis, udah nggak usah nyari tahu, orang nggak bakal tahu soalnya nggak banyak yang tahu ya, nggak banyak yang paham. Ketika Anda mengeluh pun ini, aduh saya takut ini, nggak ada yang paham sahabat ya. Paling misalnya oh ini GERD, oh ini asam lambung gitu doang, ini pasti obatnya lambung, nggak dicek gulanya. Padahal yang paling penting untuk psikosomatis itu 4 aja yang dicek, nggak perlu itu endoskopi, udah nggak usah aja EKG, nggak perlu. Ini aja nih yang psikosomatis itu kolesterol total, trigliserid, asam urat, gula, udah 4 macam ini yang ambil dari sini ya, bukan yang dari sini, yang dari sini ambil. Nah itu pun ngeceknya 2 minggu ya, selama pemulihan itu 2 minggu sekali, sebulan sekali ya. Itu seperti itu. Yang lainnya nggak perlu dicek, nggak perlu cari-cari tahu lagi, bikin error lagi pikiran kita ya, bikin nggak bisa tidur, gak enak makan. Bukan tambah enak, habis konsultasi nanya-nanya ya kepada yang internis, kepada ahli jantung, kepada ahli makin takut, kepada yang alternatif makin takut. Karena psikosomatis itu ya, kalau belum pernah merasakan dan belum tahu ilmunya, nggak ada ilmu tentang
ilmu medisnya dan belum pernah psikosomatis dan keimanannya, tauhidannya nggak diperbaiki dan tentang psikisnya nggak paham, itu akan bingung. Ya udahlah, lambung aja ini, ya udahlah kena jin aja ini. Seperti itu sahabat. Jadi semakin panik ya, semakin panik, semakin takut. Maka saya selalu bilang, yuk kita dekatkan kepada Allah. Sakit psikosomatis itu sakit yang luar biasa. Kasih sayang Allah supaya kita semakin dekat kepada Allah. Yang tadinya sombong menjadi tidak sombong, yang tadinya pelit menjadi dermawan, ya. Yang tadinya nggak perhatian kepada keluarga jadi perhatian, yang tadinya suka maksiat menjadi baik. Itu sering terjadi. Yang tadinya jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari sholawat, sekarang jadi rajin. Itu nikmat luar biasa. Tapi tetap ikhtiar, doa maksimal, minta doa sama ibu kita. Demikian sahabat, mudah-mudahan diberikan manfaat, disehatkan, diberkahi sahabatku. Dan jangan lupa yang sudah minum ini, oh ya, untuk pemesanan ini hanya pesan di satu nomor aja, yang asli ya, yang asli. Emang ada yang palsu? Ya ada banyak ya. Jangan sembarangan sekarang ini, yang laris-laris itu pasti dipalsukan dari dulu. Jadi hubungi RPB Center 082299 219988 082299219988 jam kerja ya, kecuali hari Selasa libur. Jam kerjanya berapa? Jam 9 sampai jam 3. Mohon maaf, harus sabar karena WA-nya hanya WA saja. Dan itu karena yang masuk itu suka pertama ini dibuka nih ratusan, bukan cuman ini ada yang konsultasi kan lama itu. Nah gitu, jadi agak sabar. Kalau misalnya agak lama dicat ulang lagi ya. Nah sehingga nanti bisa terbaca sahabatku, seperti itu. Kemudian pembayarannya gimana? Gak usah khawatir. Jadi pesan dulu boleh, kemudian sudah dikirim pakai JNT, nanti bayarnya transfer sesudah barang diterima, supaya berkah insya Allah. Kemudian JNT-nya bayarnya gimana? Bayar langsung ke kurir deh, JNT-nya ke kurir pas diterima barangnya. Kalau uangnya ditransfer ke satu ini ya, BRI Bidan Fani ya, BRI Bidan Fani, itu nanti diinformasikan nomor rekeningnya. Seperti itu sahabat ya, itu ikhtiar kita. Allah yang menyembuhkan, ya Syafi wa anta Syafi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.